Oke Bapak Ibu, senang sekali bisa ketemu di hall yang luar biasa ini, yang indah ini. Kita akan menyaksikan tampilan yang kedua ya, yang ketiga dari Ustadz Salim. Dan saya kira agar lebih semangat, saya tadi ngomong-ngomong dengan Ustadz Hamim, dengan Om Lugas ya, bahwa momentum-momentum seperti ini adalah momentum yang luar biasa di mana kita bisa berinteraksi dengan teman-teman. Kalau biasanya kan sambil lalu aja, sekarang bisa dari hati ke hati ngomong-ngomong ya. Dan ada saatnya dalam momentum-momentum dan situasi seperti ini, ada saatnya kita pakai bahasa humor ya. Jadi hidup jangan serius terus ya. Kadang-kadang kita harus tertawa ya. Tapi pastikan jangan ketahuan orang yang kita tertawai. Jadi ya, betul Ustaz? Betul ya. Dan senang sekali saya bisa ketemu dengan teman-teman dari seluruh tanah air itu justru di Melbourne ini. Di Indonesia itu malah paling satu RW, satu RT ya, atau satu se-Jogja ya. Tapi di sini saya bisa ketemu dengan Cak Lugas, Om Lugas yang dari Madura. Dari Madura. Madura itu paling susah kalau jadi guru bahasa Inggris. Saya ngajar pendidikan bahasa Inggris di UMY sana ya. Susah ngilangkan logatnya bahasa Inggris Madura ya. Tapi kalau Om Lugas karena sudah tinggal di Amerika lama ya, jadi sudah hilang ya. Kalau asli Madura itu susah, banyak mahasiswa saya nggak bisa hilang. Jadi ketika disuruh pidato ya bahasa Inggrisnya Inggris tapi logatnya masih ini ya, Madura ya. Ya. Ladies and gentlemen, I would like to talk about globalization. Ya, ini ya, bisa gitu. Contoh, ya, lagi, lagi, ya, sudah fokus duduk ya, ya. Ada yang susah kalau masuk kerja itu susah karena wawancara bahasa Inggris. Itu pernah Madura itu berkali-kali gagal karena pronunciasinya kurang bagus Bu. Jadi di tes itu cuma hari-hari ya, Senin apa, Monday, Selasa, Tuesday, Rabu, Wednesday sampai hari Sabtu. Sabtu, Saturday ya, gagal. Gagal. Ya. Orang Madura itu juga nggak bisa go international ya, karena ketika kemudian ke hotel di Australia itu pesennya sama waitersnya juga bingung ya. Dek, I want to buy bread jam bread ayah. Bread jam bread, what is bread jam bread? Bread jam bread, bread and then we jam and then bread again, bread jam bread ayah. Jadi nggak bisa go internasional orang saya. Jadi kalau satu-satunya orang Madura yang bisa go internasional ya Om Lugas ini ya. Oke. Luar biasa. Ya. Kalau Jogja banyak sih yang go internasional, Jogja banyak ya. Walaupun lama memang mengolahnya karena biasanya kan bahasa Inggris Jawa itu juga ada. Oke. Ladies and gentlemen, I would like to talk about ya, biasanya kan itu itu Jawa. Ada yang dari Bali enggak? Bali itu juga susah ya. T itu T, enggak bisa dia I want to talk to you about something important, enggak bisa. I want to talk to you about something important. If you don't want to talk to me tak duduk. Ya, T. Itu T biasanya. Seneng banget Ustaz. Seneng banget. Seneng banget ya. Lah saya itu Ustaz, saya itu punya teman. Saya punya teman Inggrisnya itu belum bagus tuh, pede sekali menerima tamu Amerika. Tamu Amerika itu ngomong terus tuh dia itu is it right? Jawabnya lah yes. Yes. Ini kisah nyata ini, kisah nyata. Lah yes. Iya. Ya, yang jelas kalau orang Madura itu kalau lomba baris pasti kalah ya. Karena biasanya kan 1, 2, kalau Cak Lugas temannya itu tuh 1, 2 diulang-ulang.
Diulang-ulang ya. Oke. Ya, sekarang berhubung sudah fokus ya, mau diteruskan atau lucu-lucuan lagi? Oke. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah ya. Untuk memulai ini Bapak Ibu saya ingatkan, ini serius ya. Allah pernah mengkritik kaum Yahudi ya, yang diberi Taurat ya. Setelah diberi Taurat ternyata mereka tidak membaca, tidak mengamalkan, tidak memahaminya ya. Masalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfaro. Jadi diibaratkan sebagai himar. Himar itu adalah apa? Keledai. Keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal ya. Dan seperti itu bisa jadi menimpa kaum mukmin ya, kaum muslim ketika kita diberikan perangkat jalan yang oleh Ustadz Salim disebut sebagai jalan cinta bagi kaum pejuang. Tetapi kita tidak menerjemahkan kandungan Quran itu untuk membangun peradaban. Karena Ustadz Salim tadi juga bilang bahwa Quran adalah salah satu pilar untuk penumbuh peradaban dan pengembang peradaban. Quran bisa kita bawa kemana saja. Quran bisa kita bawa ke ranah ekonomi. Quran bisa kita gunakan untuk membangun kebudayaan. Quran bisa kita gunakan untuk membangun masyarakat. Quran juga bisa kita gunakan untuk membangun keluarga. Keluarga yang diilhami oleh Quran akan menjadi keluarga yang Islami. Jadi bagaimana kita menerjemahkan Quran di dalam realitas kehidupan kita sehari-hari dalam segala ranah, itu merupakan ekspresi dari worldview kita, pandangan hidup kita, way of life kita. Keluarga yang tidak dijiwai Quran ya akan menjadi keluarga yang tidak Qurani. Misalnya contoh di Australia saya menyaksikan banyak sekali tingkat perceraian yang tinggi. Kenapa? Karena salah satunya itu tidak dicelup, tidak mendapatkan sibghah Quran, sibghah Allah, tetapi mungkin sibghah yang lain, feminisme misalnya, di mana wanita itu selalu melakukan perlawanan terhadap pria karena pria dianggapnya sebagai pelaku hegemoni kekuasaan terhadap wanita ya. Jadi banyak sekali kemudian kasus perceraian itu ada relasi yang sangat logis ya. Sampai-sampai ada cerita ketika di akhirat dibariskan kaum laki-laki dipanggil oleh malaikat. Kaum laki-laki coba kaum laki-laki coba berbaris. Laki-laki yang bisa menguasai istri berdiri sini, yang dikuasai istri berdiri sini. Ternyata banyak sekali yang dikuasai oleh istri, yang menguasai istri cuma satu orang laki-laki. Malaikat kemudian tanya, ini bagaimana? Kok yang menguasai istri cuma satu orang laki-laki? Coba ceritakan bagaimana rahasianya kamu bisa menguasai istrimu. Hai kamu. Wah, saya nggak tahu ya malaikat, saya tadi sini disuruh istri saya ya. Ya. Jadi inilah persoalan ketika hubungan keluarga, hubungan suami istri tidak disibghoi, tidak dicelup oleh nilai-nilai dan kandungan Quran ya. Tetapi entah itu pemikiran-pemikiran barat, kemudian pemikiran-pemikiran yang alien dengan Islam dan sebagainya. Maka sebuah kesempatan yang luar biasa ketika pada saat ini kita bisa mengundang pakarnya untuk membicarakan bagaimana berkeluarga dan berproses mengkonstruksi kehidupan keluarga yang Islami beserta seluk-beluknya. Untuk itu Ustadz Salim, time is yours.